Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 9 Mei 2021 kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Judulnya adalah Cawat Daun Pohon Ara. Cawat Daun Pohon Ara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kisah mengenai kejatuhan Adam dan Hawa saya pikir sudah sangat populer di telinga kita, di telinga orang Kristen pada umumnya. Kali ini kita akan melihat hal pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca Kejadian 3 ayat yang ketujuh. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, paling tidak kita akan melihat 3 hal yang berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, ada niat untuk mengatasi akibat dosa. Ada niat untuk mengatasi akibat dosa. Akibat dosa jelas dikatakan di situ, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Itu akibat dosa. Bukan berarti sebelumnya mereka buta, bukan ya. Bukan berarti seperti itu. Mereka menjadi memahami akan yang baik dan yang jahat. Dan mereka menyadari bahwa diri mereka berada dalam ketidakbaikan. Oleh sebab itu kemudian muncul rasa malu. Mereka melihat apa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Artinya mereka memahami sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pernah pahami. Mereka menyadari apa yang sebelumnya mereka tidak pernah sadari. Dengan kata lain, mereka menjadi kehilangan pandangan dan penilaian yang tepat akan sesuatu. Sekali lagi, mereka menjadi kehilangan pandangan dan penilaian yang tepat mengenai sesuatu. Nanti dijelaskan di bagian berikutnya. Yang jelas di sana adalah ada niat di dalam diri mereka untuk mengatasi masalah ini. Ada niat. Karena dikatakan, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ada niat. Kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Yang jelas di awal ini kita melihat bahwa ada niat bagi mereka atau di dalam mereka untuk mengatasi masalah itu. Kemudian yang kedua, mereka berusaha dengan apa yang ada. Mereka berusaha dengan apa yang ada. Di sana disebutkan di ayat itu daun pohon ara. Sepertinya yang ada di sekitar mereka adalah pohon ara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebuah pertanyaan. Apakah mungkin bahwa buah aralah yang dimaksud dengan buah yang baik dan yang jahat, atau buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Mungkinkah bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah buah ara? Ya mungkin saja, karena kan yang disebutkan di ayat ini buah ara, tapi kita tidak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan dan penafsirannya terlalu rumit. Tapi mungkin saja buah ara yang dimaksud, kita tidak tahu.
Tetapi yang jelas mereka berusaha dengan membuat cawat dari daun pohon ara. Karena yang ada di sekitar mereka adalah pohon ara. Maka mereka mengambil daunnya. Daun pohon ara ini besar-besar ya, besar-besar. Lebar-lebar ya, lebar-lebar. Itu daun pohon ara yang dimaksud di sini. Maka mereka menyemat ya, menyemat daun pohon ara untuk dijadikan cawat. Jadi mereka berusaha dengan yang ada. Mereka berusaha dengan apa yang ada di sekitar mereka untuk mengatasi masalah mereka. Mereka berusaha dengan apa yang tersedia di sekitar mereka. Tapi yang ketiga kita perhatikan. Cawat daun pohon ara ternyata tidak cukup. Kita perhatikan ayat 21. Ini ada kaitannya ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Biasanya para penafsir menafsirkan ini adalah berkaitan dengan adanya pencurahan darah. Adanya pencurahan darah. Ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Silahkan ya, mau menafsirkan itu silahkan. Tetapi bagi saya adalah bahwa tidak cukup usaha mereka dengan menyemat daun pohon ara. Makanya Tuhan membantu mereka, yaitu dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Tuhan menolong mereka, membuat pakaian buat mereka, supaya teratasi akibat ya dari dosa ini, masalah akibat dari dosa ini, yaitu perasaan malu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat ini, ayat 21 ini, maka kita jelas melihat bahwa apa yang dibuat Tuhan jauh lebih lengkap atau jauh lebih sempurna daripada yang dibuat oleh manusia. Artinya bahwa apa yang diusahakan oleh manusia itu tidak cukup. Untuk mengatasi masalah itu tidak cukup. Jadi sebetulnya itulah hasilnya ya. Hasil dari niat tadi, hasil dari usaha tadi. Hasilnya sebetulnya tidak cukup. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan menolong mereka untuk bisa membuat sesuatu yang lebih mencukupi ya, lebih baik, lebih sempurna, yaitu pakaian dari kulit binatang. Bapak Ibu, apa yang bisa kita perhatikan di sini, pelajari di sini dan untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, adakah niat hati kita untuk mengatasi masalah akibat dosa? Apakah ada niat hati kita untuk mengatasi masalah akibat dosa? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, maka Tuhan mengizinkan sesuatu masalah menimpa kita. Mungkin juga penderitaan. Tetapi pertanyaannya, adakah niat? Adakah niat di dalam hati kita untuk mengatasi masalah itu? Atau kita berkata, ya sudahlah nasibnya. Nasib kok seperti itu? Itu kan akibat diri sendiri. Ya kesalahan diri sendiri, dosa diri sendiri. Ya tidak bisa disebut nasib. Tapi kita mengatakan seperti itu. Tidak ada niat. Dan kita hanya mengatakan, ya tunggu waktunya sajalah. Nasibnya seperti ini. Di dalam ini ada contoh, yaitu Adam dan Hawa. Ada niat bahwa mereka akan mengatasi masalah akibat dosa yang mereka perbuat. Apakah ada usaha? Yang kedua, apakah ada usaha di dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, dengan apa yang ada untuk mengatasi masalah akibat dosa yang kita lakukan? Adakah usaha itu? Melihat ya apa yang di sekitar kita, lalu kita berusaha untuk mengatasinya.
Adakah usaha itu? Atau mungkin seperti tadi saya katakan, kita pasrah bongkoan, ya sudahlah seperti ini. Jadi tidak ada niat, tidak ada usaha untuk mengatasi masalah akibat dosa. Tetapi yang ketiga adalah bahwa kita harus menyadari niat itu, ya niat baik itu ya baik, benar adanya. Juga usaha dengan apa yang ada itu ya baik, dan itu benar adanya. Tetapi kita harus sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita untuk membuat sesuatu yang lebih sempurna, lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang jelas bahwa setiap masalah, setiap penderitaan yang kita alami, jikalau itu merupakan akibat dosa kita, maka kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk membuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang bisa mengatasi masalah akibat dosa. Rasa malu Adam dan Hawa bisa diatasi secara sempurna karena yang dibuat adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka atau aurat mereka. Tetapi yang mereka buat adalah cawat yang menutupi bagian bawah saja. Jadi Tuhan membuat lebih sempurna, lebih baik, menutupi seluruh tubuh mereka. Itu membuat akibat atau masalah akibat dosa, yaitu rasa malu, itu diatasi. Jadi jelas sekali bahwa di sini ketika ada penderitaan yang Anda atau saya alami, dan itu merupakan akibat kesalahan dan dosa kita, maka sekali lagi kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Milikilah niat untuk mengatasinya. Jangan hanya diam saja. Memilikilah usaha untuk mengatasinya, tetapi sadarlah, bersandarlah kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang sanggup membuat kita bisa mengatasi masalah akibat dosa itu secara lebih baik, atau bisa dikatakan secara sempurna. Bapak Ibu, mari kita evaluasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah masalah di dalam kehidupan kita oleh karena kesalahan dan dosa kita? Adakah penderitaan yang kita alami oleh karena dosa dan kesalahan kita? Adakah tekanan kehidupan, beban kehidupan yang kita rasakan itu akibat dosa kita, kelakuan kita yang salah dan berdosa di hadapan Tuhan? Adakah itu? Jikalau itu memang ada dan kita diberi hikmat untuk memahami bahwa memang benar masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi adalah akibat dosa dan kesalahan kepada Tuhan, maka kita sesungguhnya harus segera datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan memohon Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengatasi masalah itu secara sempurna. Sehingga penderitaan bisa kita atasi. Sehingga masalah kehidupan bisa kita atasi. Sehingga tekanan kehidupan bisa kita atasi. Sehingga beban kehidupan bisa kita angkat dengan baik. Dan kerikil-kerikil tajam bisa kita lalui di dalam langkah kehidupan kita. Oleh karena Tuhan yang membuat semuanya berjalan dengan baik, semuanya dengan mantap, semuanya dengan sempurna. Tuhanlah yang membuatnya. Sehingga kita menjadi orang yang sudah diampuni dan kita melangkah dalam kehidupan ini menjadi lebih baik, dan lebih baik. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa membuat Anda dan saya mengatasi secara sempurna segala penderitaan dan masalah yang kita alami oleh karena akibat dari kesalahan dan dosa kita sendiri. Datang kepada Tuhan, minta kekuatan dan kemampuan, dan karya Tuhan
bekerja di dalam diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus sudah menolong kami untuk memahaminya. Dan biarlah Roh Kudus juga yang menolong kami untuk melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa